Saya izin langsung ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau salam guys, mandang kayak Pak Kiai kok ya. Tapi yang jawabnya kayak santri ya gitu. Kurang greget ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cilacap Bapak Sudiarto Isha, kepada Sekretaris DPC Partai Demokrat Bapak Warsito, dan juga segenap jajaran pengurus lainnya yang tidak saya sebut satu persatu, kepada Mbak, karena masih muda ini, Mbak Amel, wakil kita di Dapil 6 ini, yang cantik, yang energik, yang muda, dan harapan Dapil 6 ini bisa jadi juga adalah harapan Kabupaten Cilacap ini yang kita sama-sama banggakan dan saya hormati. Juga segenap jajaran pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Jeruk Legi dan Kecamatan Maos yang saya hormati, segenap calon pengurus Dewan Pimpinan Ranting di desa-desa seluruh Kecamatan Jeruk Legi dan desa-desa Kecamatan Maos yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan segala nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga dalam suasana yang mendung, dalam suasana pandemi, kita masih diberi kesehatan tanpa aral suatu apapun bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka konsolidasi dan pendidikan politik menuju validasi Dewan Pengurus Ranting se-Kabupaten Cilacap tanpa ada suatu aral apapun. Harapan kita tentunya kumpul kita di sini adalah kumpul yang bermanfaat, kumpul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perkumpulan kita akan dijauhkan dari pandemi COVID-19. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kayak iya. Ya Pak Irman ya. Iya. Ya inilah Demokrat nasionalis religius ini tampak. Dan harapan kita juga perkumpulan ini menjadi tambahnya persaudaraan kita, walaupun yang diikat oleh Partai Demokrat yang kita banggakan dan kita cintai ini. Juga berharap perkumpulan kita ini menjadi ajang tali silaturahim yang membawa berkah kehidupan kita, berkah umurnya, juga berkah rezekinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua kader Partai Demokrat, pengurus yang saya banggakan dan saya cintai, selanjutnya sholawat dan salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam Allah semoga juga tercurah kepada keluarga Nabi, sahabat Nabi, seluruh umat Nabi. Insya Allah kita yang hadir di sini, walaupun wujud nyatanya adalah kegiatan politik, tapi hakikatnya adalah kecintaan kita kepada NKRI ini, kecintaan kita kepada Indonesia ini, yang kata Pak Kiai, hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air ini adalah bagian dari kesempurnaan iman kita. Sehingga mudah-mudahan kumpul kita ini akan bernilai ibadah. Amin, amin ya robbal alamin.
Teman-teman, saudaraku semua yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentunya pada kesempatan konsolidasi hari ini. Yang pertama, mewakili Ketua Bidang OKK, beliau Bapak Heri, yang kebetulan lagi kurang sehat. Untuk itu saya mengajak panjenengan dan kita semua mendoakan semoga beliau Bapak Heri segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan secepatnya bisa bergabung bersama-sama dengan Partai Demokrat dan bersama kita. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Dan insya Allah doa itu akan kembali kepada kita juga. Amin. Baik Bapak Ibu saudaraku semua yang saya banggakan, melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua, apa yang disampaikan oleh Ibu Amel, untuk memberi semangat bahwa acara hari ini adalah bagian dari strategi untuk mempersiapkan Partai Demokrat menuju kemenangannya di 2024. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap ya? Siap. Yang benar? Siap. Tanpa dipaksa? Siap. Ikhlas? Siap. Demokrat? Siap. Bingung ya? Siap. Ya. Berarti ini ada dua versi, memang di beberapa daerah lain. Kalau Demokrat ini biasanya dibagi ya dulu. Demokrat siap, Demokrat siap ya yang itu. Ya, yang sekarang kalau satu saja penyebutannya Demokrat berarti langsung saja yang bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Nah kalau diulangi sampai 3 kali, ya, kasih kode lah. Kita yang 1 kali aja dulu ya, nanti kalau terakhir. Nah, Demokrat. Paling-paling nanti ketukar di bersatu dan bersamanya. Karena bersatu belum tentu bersama, atau bersama belum tentu bersatu ya. Baik Bapak Ibu, jadi Partai Demokrat dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ini adalah partai kita. Kalau kemarin kita pernah jaya, khususnya di Kabupaten Cilacap pernah mendapatkan 7 kursi, ya 7 kursi. Kemudian turun menjadi 4 dan sekarang turun menjadi 3. Semua itu mungkin ada beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Baik faktor yang ada dalam Partai Demokrat sendiri maupun ada yang dari luar Partai Demokrat. Nah, salah satu kegiatan ini adalah mencoba. Ibarat kendaraan, kalau tadi ibaratnya mau kondangan, Bu Amel, kalau saya gambarkan gini, Partai Demokrat itu partai kita ya, partai kita ya, bukan partai orang lain ya, partai kita. Jadi ibarat kendaraan ini udah kendaraan mewah kita, ya, apalagi lambangnya Mercy, berarti Mercy kita. Yang sudah cintanya kita, senangnya kita, terjadi perlu pembetulan, mungkin dipakainya kurang enak karena ada sesuatu di kaki-kaki mobilnya atau suara mesinnya tidak enak. Kira-kira kalau ini kendaraan kita, mobilnya lebih dol apa lebih dadani? Arep di servis apa arep di dol? Kita kena ganti sing lain. Servis ya. Berarti betul-betul kecintaan yang luar biasa kita kepada Partai Demokrat. Makanya hari ini saya berdiri di sini adalah sebuah kebanggaan sendiri. Saya merasakan aura kemenangan Partai Demokrat di Kabupaten Cilacap dan kemenangan Partai Demokrat 2024 Indonesia. Betul Bapak Ibu. Merinding nih. Jadi walaupun telat perjuangan Bapak Ibu hadir di sini dalam suasana pandemi ini adalah semangat yang luar biasa yang perlu
perlu saya acungi 2 jempol. Tidak sebuah keterpaksaan. Betul, bukan sebuah keterpaksaan? Nah, ini. Dan sudah seharusnya seorang kader, apalagi menjadi pengurus partai ini, harus mendahulukan kepentingan. Kepentingan siapa kira-kira? Kalau berbicara partai berarti kepentingan partai. Jadi hadir kalau pilihan caleg besok bukan mendahulukan calegnya, tapi mendahulukan partainya. Jadi nggak usah cemburu nanti caleg. Kalau mendahulukan calegnya logikanya gini, lah nyong ora dinei bensin nang caleg ke. Males lah caleg mah pelit. Padahal logikanya seorang pengurus ada caleg atau tidak punya caleg, punya tanggung jawab untuk mensukseskan partainya, betul? Nah, hari ini kita mari bangun mindset itu, pemikiran itu, bahwa kita kader Demokrat, anak caleg orang anak caleg, kita berjuang untuk Partai Demokrat. Dan hari ini kita membetulkan kendaraan kita, kaki-kaki kita siapkan servis mesinnya, biar orang yang kita ajak mau ikut naik kendaraan kita, baik itu unsur dari luar maupun kader dari dalam, akan lebih nyaman dan semangat. Bisa jadi Mas Tarto melihat kekompakan kita ke depan, semangat, orang perlu dijak, orang perlu dirayu, maju sebagai calon. Ya, Mas Tarto siap ya? Alhamdulillah. Ini saya baru bisa ini, dan udah punya pendopo lagi, gitu kan. Jadi nanti bisa jadi pertemuan Demokrat ini sudah bisa sering di sini. Bu Amel nanti siap membenahi jalannya. Wah, Demokrat akan menjadi luar biasa di Kabupaten Solo. Demokrat! Satu kita bangkit. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, jangan pernah minder karena hari ini kita punya 3. Jangan pernah berkecil hati karena hari ini kita kecil di Kabupaten Cilacap. Tapi karena kita kecil, karena kita sedikit, mari perkencang, perkuat persatuan kita sesama kader. Dengan slogannya, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Jadi DPP Partai Demokrat tahu persis sebenarnya permasalahan kita. Ada sesuatu di antara kita sehingga perlu disatukan, perlu perjuangan yang bersama-sama agar cita-cita kemenangan di 2024 dapat direbut kembali dan Demokrat jaya kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saudaraku yang saya hormati, jangan pernah berkecil hati. Jadi politik itu sebenarnya penting atau tidak penting? Cara jenengan ini penting ya, penting. Ajalah orang usah mikiri, orang usah nyaluk, orang usah mikiri dewan ngapa, presidennya wis anak, menterinya wis anak, dewannya wis anak, wis mending golek sandang pangan dewek. Tidak bisa seperti itu sebenarnya. Karena ternyata sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, ternyata harga BBM itu ditentukan oleh keputusan politik. Naik tidaknya listrik itu keputusan politik. Naik tidaknya pajak-pajak yang diperlakukan itu adalah keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan politik secara tidak langsung. Betul? Ya. Kenapa dulu zaman beliau Bapak SBY mampu dan bisa tanpa undang-undang cipta kerja, tanpa undang-undang omnibus law, pertumbuhan ekonominya mendekati angka 7%. Kenapa dulu bisa, malah sekarang tidak bisa? Sebenarnya masalahnya apakah karena kekurangan infrastruktur undang-undang atau sebenarnya karena masalahnya ada di pemimpinnya, ada dan bagaimana cara memimpinnya?
Logika kita di situ berjalan. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Kalau saya pribadi berpikiran, ini jangan-jangan bukan hanya karena tidak ada undang-undangnya, ini karena sebenarnya kurang kemampuannya. Hal seperti ini bisa kita bicarakan dengan teman-teman. Karena menyambung dengan sambutan saya atas nama Kepala Bidang Komunikasi Strategi, gitu, yang sedikitnya tadi juga sudah disampaikan ya, oleh Mbak Amen, bahwa sebuah organisasi, sebuah partai politik, bahkan panjenengan sebagai sebuah organisasi dalam kehidupan rumah tangga itu juga butuh yang namanya strategi komunikasi atau komunikasi strategi. Bahasa kepenaknya kayak gimana ya, main kepenak. Jadi nek ngapa-ngapa punya keinginan sebuah organisasi, ya butuh strategi, butuh cara. Nah, ada beberapa hal sing kudu dipahami nang kula panjenengan, karena panjenengan sudah yakin dan semangat sebagai kader Demokrat dan sudah nanti memproklamirkan diri dalam jiwa dan dada panjenengan, Demokrat adalah partai saya, Pak Demokrat adalah partai kita semua. Ya, kita mau tidak mau harus membangun komunikasi itu kepada orang lain. Karena target politik, karena kita sebagai infrastrukturnya, sebagai alat partai politiknya, berarti targetnya adalah orang lain. Bagaimana caranya bisa cinta kepada Partai Demokrat. Yang salah satunya tadi disampaikan oleh Ketua, bahwa panjenengan adalah orang-orang terpilih di desanya masing-masing. Panjenengan adalah kepala desanya Partai Demokrat di desanya masing-masing. Berarti panjenengan adalah tokoh yang setidaknya harus mampu membawa perubahan di desanya masing-masing. Kebetulan kemarin di sebuah media sosial, Facebook, kader kita juga yang sedikit koreksi lah dengan berbagai musibah dan bencana di Kabupaten Cilacap, inginnya ada perhatian khusus dan lebih dari Partai Demokrat. Saya jawab gitu. Jadi kalau belum mampu kita memberikan yang terbanyak, berilah sekemampuan kita. Sepakat atau betul? Ya jangankan Partai Demokrat yang baru 3 dewan, lagi pemerintah saja yang punya keuangan, punya semua infrastruktur, ada bencana-bencana tidak langsung dibagi, kan betul? Bantuan-bantuan itu tidak cukup, betul? Ya apalagi kita. Tapi dengan kita menjadi kader Demokrat, kita menjadi tokoh di desa, kepedulian sosial kita di kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan kita hadir itu sudah bagian bahwa kita sudah berpartisipasi dan Demokrat sudah berpartisipasi di lingkungan kita. Ini yang saya harapkan. Jadi panjenengan ada kerikan, ya datang walaupun tidak membawa seragam Partai Demokrat, kan tahu panjenengan, oh itu orang Demokrat. Ketemu wong B guyuan banget, ketemu wong salamane waduh ibu-ibune mesman banget. Nah, ini adalah bagian dari strategi berkomunikasi agar pesan kita suatu saat kepada mereka untuk mengajak bergabung kepada Demokrat, karena melihat kita sebagai figur yang layak untuk diperjuangkan, sebagai figur yang enak untuk diajak mempersatukan, membangun Cilacap, membangun bangsa Indonesia. Siap napa mboten, Bu? Siap. Ibu-ibune sing ayu mesem nek ketemu tanggane. Iya. Ada. Bapaknya ya sama. Apa-apa wis sebagai nganggo klambi malah tambah gembeleng. Enggak lah. Tapi saya percaya Bapak kader-kader Partai Demokrat Kecamatan Jeruk Legi dan Kecamatan Mos emang patut dibanggakan dan akan mampu membawa perubahan Demokrat di 2024. Demokrat! Jamnya wisman dan molor ya? Iya, jam-jamnya sih aku teka jam sana Pak. Dari Cipari sambil kenalan bukti protes. Ya.
sambil kenalan, saya kader keluarga baru, gitu kan, di Partai Demokrat. Kecintaan saya dengan platform perjuangan Partai Demokrat, ya, yang tagline-nya banyak sekali. Salah satunya tadi adalah harapan rakyat perjuangan Demokrat. Berarti itu langsung melekat pada diri kita. Harapan saudara-saudara kita di lingkungan RT desa, perjuangan Partai Demokrat. Kita nggak mampu, suarakan lewat wakil kita, suarakan lewat partai kita. Barangkali bisa meringankan atau membantu. Dan kebanggaan saya kepada Partai Demokrat karena kebijakan-kebijakan yang diambil bukan semata-mata, gitu kan. Tadi disampaikan penolakan Undang-Undang Omnibus Law oleh Partai Demokrat itu bukan semata-mata Demokrat itu oposisi, bukan semata-mata Demokrat tidak senang dengan pemerintahan yang sekarang itu, bukan. Tapi dalam pandangan Partai Demokrat, karena memang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini akan berdampak kurang baik bagi rakyat Indonesia yang harus terus diperjuangkan. Bahkan sampai detik ini masih berjuang agar undang-undang Omnibus Law itu bisa menjadi legislatif review. Oke. Ini bagian yang perlu kita tahu dan perlu kita banggakan. Saya bangga. Dan di sisi lain, di undang-undang tentang corona, Demokrat tanda tangan. Karena memang musibah pandemi ini perlu sebuah penanganan yang cepat, perlu penanganan yang segera mungkin, sehingga Partai Demokrat pun tanda tangan, nggak susah-susah. Tapi untuk hal-hal yang menentukan masa depan bangsa, menentukan masa depan dan nasib-nasib rakyat, Demokrat tidak pernah kompromi dengan pemerintah. Ini yang membuat saya bangga. Dan bantuan-bantuan Pak, di era pandemi sudah berapa ratus miliar ini yang dikeluarkan. Sehingga saya share di Facebook, ada kader yang tanya, geneng si orang tekan Cipari ya, bantuannya miliaran, geneng sih nggak sampai ke Majenang, ke kecamatan lain. Ya tidak harus lah. Tadi yang saya sampaikan itu. Tapi karena Demokrat adalah partai kita, rumah kita, rumah politik kita, sekalipun tidak sampai, insya Allah amal ibadah kader-kader Partai Demokrat itu juga kita kerebelan. Cara Pak Kiai ini kerebelan, keluberan, percaya tidak percaya takon maring Pak Kiai nganalah. Insya Allah perjuangan kita di Partai Demokrat ini juga akan menjadi amal ibadah kita semua yang akan berdampak bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. Kembali, nama saya Pujiono, tadi disebutkan Pujiono SHI, bulannya ya bisa ngaji sipet-sipet dan sarjana hukum Islam itu ya. Kebetulan dulu pernah ngajar juga, berarti ketemu ya anggap baik bapak-bapak kayak murid-murid ya. Tapi tidak menjadikan panjenengan murid saya, itu tidak. Ini hanya sharing, bahkan saya adalah belajar ke panjenengan semua. Itu. Jadi asli dari Kecamatan Cipari. Ya, Kecamatan Cipari yang enak dari Majenang ke arah selatan kira-kira 10 kiloan. Dalane ya 11 rolas karo dalan masuk ke Tunggul Wulung ini. Itu 11 rolas. Tapi alhamdulillah separuhnya sudah ada perubahan. Ya, kita menyadari kurangnya anggaran dan kebijakan anggaran. Tapi mudah-mudahan Demokrat kembali memimpin, bahkan bisa memimpin di Kabupaten Cilacap, sehingga komunikasi kita akan mudah, ya, perjuangan-perjuangan kader, ya, muhdalane, bantuan-bantuan lainnya ini akan menjadikan lebih mudah. Bahkan tadi ketua menyampaikan nanti akan ada forum pertemuan antar PAC-PAC yang akan membahas tentang kegiatan ekonomi kader Partai Demokrat. Ya, karena DPP juga menginstruksikan bahwa Demokrat ini harus bina UMKM. Ya, istirahat sebentar, nanti ke inti yang terakhir. Siap.
Maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.